Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 ingin mereview sebuah film pendek yang berjudul Tilik untuk memenuhi mata kuliah psikologi sosial, yaitu tugas UTS. Ya mungkin kalian ini ya cawe itu nyambut gawe terus ya duitnya kok langsung akeh barang itu lho. Kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora. Jenengan ki kok yo, mbok yo ora waton nek ngendikan. Kami sendiri dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya, Windy Marisya Arianti. Saya Wandi Gram Setiawan. Saya Fahri Husaini. Saya Ananda Bima Kusuma. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sinopsis dari film tersebut. Nah, film ini adalah merupakan sekelompok ibu-ibu yang berada di bak sebuah truk yang ukurannya lumayan sedang. Mereka dalam perjalanan untuk menjenguk atau yang biasa di bahasa Jawanya itu tilik, menjenguk bulurah yang masuk ke dalam rumah sakit di pusat kota Jogja. Nah, jadi sekumpulan ibu-ibu ini dari desa ke kota untuk menjenguk ibu lurah. Nah, sepanjang perjalanan ibu-ibu terlihat gibah yang dikompori oleh Bu Tejo. Nah, dia begitu vokal membicarakan pacar dari anak Bu Lurah yang bernama Dian. Nah, ibu-ibu seolah mempercayai apa yang diucapkan oleh Bu Tejo karena Bu Tejo ini sangat fasih dalam bergibahnya gitu. Nah, terus namun ada salah satu tokoh yaitu Bu Ning yang selalu membantah dan mengatakan bahwa yang dikatakan atau yang digibahkan oleh Bu Tejo itu salah dan tidak valid gitu. Nah, terus Bu Tejo itu belum tentu benar. Terus Dian menurut Bu Tejo dan beberapa ibu-ibu adalah perempuan yang tidak benar, kayak seperti menggoda-goda suami yang ada di desa tersebut gitu. Nah, terus suka keluar masuk hotel dan pernah kedapatan jalan di mall dengan om-om, ujarnya si Bu Tejo. Nah, perjalanan mereka cukup seru, bukan hanya karena Bu Tejo, tapi karena ada beberapa kejadian yang seru lainnya. Seperti ketika Bu Tejo kebelet pipis, dan Gotrek yang malah berhenti di tengah sawah, terus tentu saja ditolak oleh Bu Tejo. Kenapa? Karena nggak mungkin kan pipis di tengah sawah begitu. Nah, karena mereka naik truk yang tidak boleh dinaiki banyak orang, maka Gotrek sebagai sopir ngasih kode jika ada polisi yang sehingga ibu-ibu harus jongkok atau tidak boleh ketahuan. Jadi ada kode-kode tertentu yang dikasih oleh Gotrek supaya kalau ada polisi itu nggak ditilang gitu. Nah, ada pula kejadian truknya mogok dan para ibu-ibu bersama-sama mendorong truk hingga kembali jalan. Nah, di lain kesempatan Bu Tejo dan Ning terlibat adu mulut karena si Dian tersebut yang menjadi topik obrolan di truk itu, sehingga mereka lupa jongkok saat Gotrek memberi kode. Nah, alhasil mereka pun ditilang oleh salah satu polisi. Namun dasar Bu Tejo ini kan emang banyak omong gitu, provokator. Nah, dia berhasil memotori ibu-ibu untuk mengintimidasi Pak Polisi dengan berbagai makanan dan hasilnya mereka tidak jadi ditilang dan lanjut dalam perjalanan tersebut menuju ke kota. Oke. Untuk selanjutnya, film Tilik sendiri memiliki beberapa tokoh. Nah, yang pertama ada Bu Tejo. Bu Tejo sendiri merupakan karakter utama dari film Tilik yang memiliki watak suka gosip. Lalu ada Bu Yuning yang memiliki watak positive thinking dan baik, Yusam yang provokatif, Yutri yang tidak mudah percaya tanpa adanya bukti. Lalu untuk review dari kita sendiri yaitu film Tilik ini memiliki alur maju dan memiliki setting latar di truk dengan sinematografi yang baik dan cukup memanjakan mata. Berlokasi di kota Yogyakarta yang dimana kota dengan suasana masih asri dan aura sosial pedesaan yang sangat kental, sangat mencerminkan bagaimana realita ibu-ibu yang berada di perkampungan. Terus jadi memiliki arti menjenguk yang diterjemahkan dari bahasa Jawa, yaitu merupakan suatu tradisi dari ibu-ibu yang biasa dilakukan ketika ada warga yang sedang sakit, melahirkan dan lain sebagainya. Dari segi cerita, film pendek Tilik sendiri memiliki cerita yang cukup bagus dengan acting yang bisa dibilang sangat natural lah. Tilik sendiri memiliki selipan komedi yang cukup menggelitik dikarenakan pertengkaran Bu Tejo dengan Yuning, lalu bisa merubah rasa
dari komedi bisa terharu, yaitu pada saat solidaritas muncul dari ibu-ibu yang membantu salah satu dari mereka ingin muntah. Yuni yang memberikan perhatian kepada Butejo ketika menahan rasa kebeletnya dengan memberikan karet. Nah, terus rasa kagum sama Yuni yang awalnya masih tahan diri dan menanggapi kata-kata Butejo dengan candaan, ditambah lagi dengan scene di razia. Awalnya mereka yang bertengkar sampai teriak-teriakan jadi akur dan mencoba untuk melawan polisi. Lalu saat scene di rumah sakit, ingin tahuan terhadap Dian sangatlah besar, dikarenakan dari awal film tidak diperlihatkan karakter Dian sama sekali. Lalu ditutup dengan wajah kesal dan menyesalnya Yuni pas pada saat sampai di rumah sakit, membuat saya ikut merasakan rasa kayak terharu dan kesal juga yang dirasakan oleh Yuni. Di akhir cerita ternyata semua omongan yang dikatakan Butejo itu benar, mana itu merupakan salah satu plot twist yang cukup membuat kaget sebagai saya yang melihatnya. Jika dilihat dari film Tilik tersebut memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatifnya yang pertama menggunjing atau gosip. Menggosip adalah salah satu kebiasaan ibu-ibu dan tak jarang pula bapak-bapak, anak remaja, hingga dewasa juga melakukan hal tersebut. Meskipun mengasyikkan ketika melakukan hal tersebut, namun membicarakan aib orang lain dan terlebih belum tentu kebenarannya dapat masuk ke dalam fitnah. Seperti kata Yuning, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan loh. Yang kedua yaitu marah-marah. Adegan di mana Butejo dan Yuning ribut karena perbedaan pendapat, yang dimana Butejo kekeh dengan pendapatnya bahwa Dian bukanlah gadis baik-baik, sedangkan Yuning yang bersikeras membela Dian walaupun mereka berdua tidak tahu bagaimana kebenarannya. Yang ketiga, melawan hukum. Ada scene di mana saat truk melewati sebuah kawasan yang ada polisinya, semua bersembunyi dengan menunduk agar tidak tertilang. Dan sebenarnya sudah tertulis juga di peraturan bahwa truk terbuka tidak boleh membawa penumpang di baknya. Dan ada scene di mana para ibu-ibu tidak terima bahwa mereka sedang melanggar peraturan lalu lintas dan memaksa polisi untuk tidak jadi menilang dengan memberikan suap berupa makanan. Yang terakhir yaitu perselingkuhan. Plot twist yang sangat mengejutkan untuk para penonton terlihat pada ending film ini. Ternyata apa yang diomongkan Butejo selama ini benar adanya. Dian pada saat akhir film mengatakan bahwa Fikri masih belum bisa menerima ibu barunya mas, yang berarti bahwa Dian adalah selingkuhannya Pak Lurah. Lalu selanjutnya ada sisi positif dari film Tilik ini. Yang pertama berpikiran positif. Seperti tokoh Yuni, ia selalu berprasangka baik atau berpikiran positif tentang Dian. Ini adalah contoh yang baik karena kan kita nggak tahu keadaan sebenarnya, jadi lebih baik tidak mengira-ngira yang buruk. Lalu yang kedua ada kebersamaan. Di film Tilik, rasa kebersamaannya sangat erat sekali jika dilihat secara kasat mata. Dengan menjenguk sudah sangat terlihat kebersamaannya sangatlah bagus dan solidaritas. Ibu-ibu ketika menolong Gotrek agar tidak jadi ditilang. Last but not least, ada pesan moral atau kesimpulan dari film Tilik ini. Pesan moral yang ada dalam film Tilik sendiri cukup banyak yang disampaikan. Mulai dari masalah agama, sosial, masyarakat, politik, modernisasi, sampai bagaimana cara kita mencari sebuah kebenaran. Namun, satu hal yang paling menarik dan dekat menyentil tentang sikap kita sebagai masyarakat modern di tengah teknologi yang maju. Selanjutnya saya akan tentang teori psikologi sosial yang berkaitan dalam film pendek Tilik ini. Nah, yang pertama itu ada teori peran atau role teori. Teori peran itu adalah pendekatan teoritis yang memusatkan perhatian pada cara peran sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Dalam film Tilik, Butejo adalah seorang yang suka sekali dengan yang namanya menggosip. Ia membuka percakapan yang dimana isinya pembahasan mengenai karakter yang bernama Dian. Lalu ibu-ibu yang lain mulai terpengaruhi oleh omongan Butejo, mulailah ikut terlibat dalam penggosipan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah teori pertukaran sosial atau social. Teori ini mengumumkan bahwa individu terlibat dalam interaksi sosial sebagai hasil pertukaran sumber daya. Pertukaran sumber ini mencakup penguatan positif seperti cinta, dukungan, atau bantuan, serta penguatan negatif seperti hukuman atau konflik. Dalam film Tilik, penerapan teori ini ketika Yuning, Butejo, Yusan, Yutri yang sedang menggosip, lalu Butejo yang tiba-tiba ingin kencing. Nah, pada scene tersebut, Yuning dengan inisiatif memberikan bantuan, dan pada scene sedang di truk dan ibu-ibu yang ingin muntah, serta ibu-ibu langsung membantunya. Dan pada saat truk mogok, ibu-ibu saling gotong royong untuk mendorong truk hingga menyala kembali.
Yang ketiga ada teori kognitif. Teori kognitif dalam psikologi sosial mengacu pada pendekatan yang menekankan peran pemikiran, persepsi, dan interaksi individu terhadap dunia sosial dan membentuk perilaku mereka dalam konteks sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa proses kognitif seperti pengamatan, evaluasi, dan interpretasi informasi memainkan peran sentral dalam cara individu merespon dan berinteraksi dengan orang lain serta lingkungan sosial. Dalam film Tilik, teori ini dapat dilihat ketika Butejo terus-menerus menggosip atau membicarakan Dian. Ibu-ibu yang lainnya lantas memiliki persepsi yang berbeda terhadap Dian. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.